Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang analisis variasi musim. Jadi kita masih ada di materi time series dan peramalan. Kalau kemarin kita sudah bahas analisis tren, sekarang kita akan bahas variasi musim. Ya, jadi apa itu variasi musim? Variasi musim ini dilambangkan dengan S. Kalau tren kemarin lambangnya adalah T. Jadi variasi musim itu berhubungan dengan perubahan atau fluktuasi pada musim atau periode tertentu, di mana periodenya adalah kurang dari 1 tahun. Jadi biasanya pada periode kurang dari satu tahun itu ada perubahan atau fluktuasi. Misalnya penjualan payung yang meningkat pada musim hujan. Jadi pada bulan-bulan tertentu di mana itu musim hujan, penjualannya akan meningkat sehingga terjadi fluktuasi, perubahan, ya. Misalnya juga penjualan jaket akan meningkat pada musim dingin dan lain sebagainya, ya. Jadi variasi musim itu nilai S ini bisa dicari dengan cara mencari indeks musim. Jadi kalau kita mencari indeks musim itu sama saja kita mencari variasi musim atau mencari S, ya. Periodenya itu bisa bulan, triwulan, caturwulan, semester, intinya itu kurang dari 1 tahun. Jadi biasanya variasi musim ini digunakan untuk melakukan perencanaan jangka pendek. Jadi kalau tren kemarin kita belajar untuk meramalkan tahunan, misalnya tahun kesekian, tahun keberapa. Nah, kalau variasi musim itu digunakan untuk melakukan peramalan periode kurang dari 1 tahun. 1 tahun. Entah itu dia caturwulan, triwulan, dan lain-lain. Jadi ini adalah contoh data yang akan kita gunakan jika kita akan melakukan analisis variasi musim, di mana kita harus tahu datanya entah itu caturwulan, triwulan, atau lain-lain, sehingga nanti kita bisa melakukan peramalan, ya. Karena biasanya pada data periode kurang dari 1 tahun itu ada perubahan atau fluktuasi dan ada polanya, seperti contoh yang saya tampilkan ini. Jadi ada 3 metode yang bisa digunakan untuk melakukan peramalan menggunakan variasi musim, yaitu metode rata-rata sederhana, metode rata-rata dengan tren, dan metode rasio rata-rata bergerak. Oke, kita akan bahas satu persatu mulai dari metode rata-rata sederhana. Ya, kenapa namanya sederhana? Karena memang metode ini adalah metode yang paling sederhana. Jadi pada metode ini kita harus menghitung indeks musim. Jadi nanti setiap metode itu untuk menghitung indeks musimnya berbeda. Tapi untuk menghitung nilai peramalannya itu sama semua. Mau menggunakan metode yang pertama sampai metode yang ketiga. Jadi untuk metode rata-rata sederhana, cara menghitung IM-nya adalah rata-rata per periode dikali 100 dibagi rata-rata total. Kalau kita mau cari nilai peramalan, entah itu kita mau cari penjualan yang ke depan atau produksi atau lain-lain, caranya adalah indeks musim yang sudah kita dapatkan dikali rata-rata total aksen. Ingat di situ ada aksen, kalau ada aksennya berarti rata-rata total peramalan, ya. Nanti kalian akan paham kalau sudah masuk ke contoh kasus. Dibagi dengan 100. Jadi langkah-langkahnya adalah yang pertama mencari Y aksen. Nah, kalau Y aksen berarti Y peramalan, ya. Pada tahun yang akan diramalkan. Jadi biasanya kalau di soal Y aksen ini sudah diketahui. Jadi misalnya direncanakan pada tahun 2025 penjualannya adalah sebesar sekian. Gitu ya, misalnya di soal seperti itu. Tapi kalau dalam kasus kalian real di lapangan melakukan peramalan, nilai Y aksen ini harus kalian cari sendiri. Cara carinya gimana? Ya cara carinya menggunakan analisis tren. Kemarin sudah kalian pelajari analisis tren. Gimana caranya untuk meramalkan Y aksen pada tahun keberapa, ya. Jadi kalian gunakan analisis tren. Tapi kalau dalam soal-soal variasi musim, Y aksen itu biasanya sudah diketahui. Kalau nggak diketahui berarti kalian harus mencari sendiri Y aksennya. Kemudian berikutnya adalah menghitung rata-rata data per periode. Selanjutnya adalah menghitung indeks musim per periode, kemudian mencari nilai peramalan.
Kita coba masuk ke contoh kasus. Nah, ini contohnya. Jadi ada sebuah data, ini data produksi pada tahun 2008 sampai 2012. Kita tahu datanya ini per catur bulan. Berarti dalam satu tahun ada 3 periode, karena dia catur bulan. Ya. Ini adalah data total per tahun. Ini 60,33, ini berarti total per tahun. Dengan ini per catur bulan. Ini kalau di total hasilnya adalah ini 60,33. A. Carilah indeks musim setiap catur bulan. Oke. B. Jika produksi padi tahun 2015 diperkirakan mencapai 72,41 juta ton, berapa target produksi setiap catur bulan? Jadi jika produksi padi tahun 2015 diperkirakan. Oke, berarti ini adalah perkiraannya, atau bisa kita anggap bahwa ini adalah peramalannya. Jadi peramalan pada tahun 2015, berarti Y-aksennya, berarti kita nggak perlu nyari Y-aksen, karena Y-aksennya sudah diketahui di soal, adalah 72,41. Oke, langkah pertama kita mencari rata-rata. Ya, diingat step kedua. Jadi kalian slide PPT-nya ditahan saja di sini. Nah, sebentar ya. Nah, tahan di sini. Jadi biar bisa ngikuti step by step-nya. Jadi step kedua adalah menghitung rata-rata data per periode. Oke. Jadi ini tabelnya, saya kembalikan. Oke, ini tabelnya, tabel soal. Kita hitung rata-rata per periode. Nah, di sini sudah kita dapatkan tuh. Rata-rata untuk catur bulan 1 semua tahun adalah 30,28, 22,39, 13,23. Oke, ini sudah kita dapat. Setelah itu, coba perhatikan di sini, menghitung indeks musim per periode. Nah, bagaimana cara mencari indeks musim? Di sini indeks musim adalah rata-rata per periode dikali 100 dibagi rata-rata total. Oh, makanya kita mencari rata-rata per periode karena dibutuhkan untuk mencari nilai indeks musim. Oke. Karena di rumus ini, rumus indeks musim ada rata-rata total, ya. Perhatikan, rata-rata total kan berarti yang ini ya. Ini kan rata-rata total per tahun. Jadi semua dijumlah dibagi berapa ini? 5. Berarti kan didapatkan rata-rata per tahun. Sedangkan yang kita butuhkan adalah rata-rata per periode. Karena di sini periodenya adalah ada 3. Jadi dalam satu tahun ada 3 periode. Berarti rata-rata total ini harus kita bagi 3 terlebih dahulu. Sehingga kita menemukan nilai rata-rata totalnya. Yang akan kita substitusikan, kita masukkan ke dalam rumus indeks musim. Nah, setelah ini sudah kita dapatkan, sudah kita bagi dengan periodenya, baru kita bisa mencari indeks musim setiap catur bulan. Berarti kita cari one by one. Kita cari indeks musim catur bulan pertama. Rumusnya indeks musim berarti dia rata-rata untuk catur bulan 1. Ya, karena ini kita mencari IMC1 catur bulan 1, berarti rata-rata catur bulan 1 dikali 100 dibagi dengan rata-rata total. Yang ini. Ketemu hasilnya 137,83. Sama, kita juga cari yang C2, IMC2. Berarti 22,39 dikali 100 dibagi dengan 21,97. Begitu juga dengan C3. Oke, kita sudah dapat nilai IMC1, C2, C3. Nah, pertanyaan yang B. Apa pertanyaan B ya? Oke, nah ini B. Jika produksi padi tahun 2015 diperkirakan mencapai 72,41 juta. Berapa target produksi setiap catur bulan? Nah, berarti kita di sini ditanyakan adalah peramalannya. Berarti nanti kita menggunakan rumus nilai peramalan. Oke, sini saya kembalikan. Nah, sama. Karena di situ tadi, di soal, diketahui Y-aksen. Sedangkan Y-aksen itu per tahun. Jadi 72,41 ini kan untuk tahun 2015. Jadi kita harus buat dia per periode. Karena di sini ada 3 periode, berarti ini dibagi dengan 3. Berarti ketemu rata-rata total aksennya adalah 24,14. Nah, kalau sudah diketahui ini, baru kita bisa mencari nilai peramalan. Apa tadi rumusnya nilai peramalan?
IM dikali rata-rata total aksen dibagi 100. Oke, jadi target produksi per catur wulan tahun 2015. Target C1, target catur wulan pertama, yaitu 137,83. Berarti IM yang dipakai karena ini target C1, IM yang digunakan adalah IM C1. Jadi 137,83 dikali rata-rata total aksen yang atas ini dibagi 100. Ketemu hasilnya 33,27. Kita cari juga target untuk catur wulan kedua, kemudian target catur wulan ketiga. Oke, ini adalah cara melakukan peramalan menggunakan metode rata-rata sederhana. Selanjutnya adalah menggunakan metode rata-rata dengan tren. Ya. Jadi, beda metode, cara mencari indeks musimnya juga berbeda. Ya, karena metodenya berbeda. Jadi untuk metode rata-rata dengan tren, cara mencari indeks musimnya adalah nilai data asli dibagi nilai tren dikali 100. Untuk mencari nilai peramalan, semua metode sama. Oke ya. Langkahnya ada 3. Jadi pertama kita mencari nilai tren masing-masing periode. Kemudian kita menghitung indeks musim per periode. Kemudian kita mencari peramalan. Jadi intinya setiap kita sudah menemukan indeks musim, pasti kita sudah bisa melakukan peramalan. Jadi soal yang sama, seperti yang tadi, kasus yang sama, kita coba kerjakan menggunakan metode rata-rata dengan tren. Jadi metode rata-rata dengan tren, ini walaupun stepnya dia paling sedikit, ada 3, ya. Di sini kan ada 3 nih. Mencari, menghitung, mencari. Tapi prakteknya itu dia yang lebih banyak daripada metode yang lain. Lebih panjang. Oke, step pertama itu mencari nilai tren masing-masing periode. Nah, untuk mencari tren, kemarin sudah kita pelajari ada 4 metode yang bisa kita gunakan. Bisa menggunakan metode semi rata-rata, bisa menggunakan kuadrat terkecil, kuadratis, dan eksponensial. Jadi kita gunakan salah satu, ya. Biasanya nanti di soal itu dikasih arahan, misalnya menggunakan tren least square atau kuadrat terkecil. Jadi kalian gunakan itu, ya. Tapi dalam prakteknya biasanya gini, ketika ada data, kalian menggunakan metode variasi musim yang ini, berarti nanti kalian harus mencoba seluruh metode tren. Jadi 4 itu harus kalian coba. Setelah 4 itu kalian coba, kalian cari hasil mana yang terbaik. Ya, jadi hasil yang terbaik itu hasil yang nilainya paling kecil. Oke, jadi di sini saya akan menggunakan metode least square, ya, metode kuadrat terkecil. Karena ceritanya di soal diminta menggunakan metode least square gitu ya, biar gampang kita belajarnya. Jadi nanti karena di sini datanya periodenya ada 15, berarti di sini ada periode tengah yang akan kita jadikan periode dasar, yaitu pada catur wulan kedua tahun 2010, sehingga pada periode dasar ini coding X-nya adalah 0. Coba diingat kembali langkah-langkah atau stepnya untuk metode kuadrat terkecil. Jadi setelah ditemukan periode dasarnya, berarti di sini codingnya 0, ke atas dan ke bawahnya adalah 1, min 1, 2, min 2, dan seterusnya. Setelah mencari X, berarti kita mencari X kali Y. Nah, ini adalah X kali Y, kemudian di total. Yang kita butuhkan adalah total. Setelah itu kita mencari X kuadrat. Nah, kenapa kita cari ini? Karena kita butuhkan nilai itu untuk kita mencari nilai A dan nilai B. Ya. Dibaca kembali stepnya untuk melakukan metode kuadrat terkecil pada materi analisis tren. Setelah itu, baru kita bisa mencari A. A adalah sigma Y, berarti 329,5 dibagi dengan N-nya. N-nya adalah 15, jumlah periodenya. Ketemu A-nya, kemudian kita cari B. B-nya adalah sigma XY dibagi dengan sigma X kuadrat. Ketemu hasilnya sekian. Nah, kalau sudah ketemu nilai A dan nilai B, baru kita bisa menetapkan persamaan atau rumus untuk melakukan peramalan tren. Jadi kita bisa mencari YXN atau nilai trennya dengan persamaan ini.
Dan nanti karena di sini yang diminta adalah nilai tren per periode, jadi kita nggak mencari nilai tren pada tahun yang akan datang, misalnya pada tahun 2013, kita nggak mau cari itu. Jadi kita cari nilai tren per periode. Nah, jadi kita cari Y aksen per periode. Catur bulan 1 tahun 2008 berapa nilai trennya. Jadi kita masukkan aja. Jadi misalnya ini ya contohnya yang catur bulan 1 tahun 2008. Kita masukkan rumus ini. Jadi 21,97 dikurangi 0,063 dikali min 7. Min 7 dapat dari mana? Min 7 ini kan X. Jadi kita masukkan coding untuk periode ini. Codingnya adalah min 7. Sehingga ketemu nanti nilai tren untuk periode ini adalah 22,41. Terus kalian hitung untuk semua periode. Oke, setelah itu kita suruh ngapain? Menghitung nilai tren masing-masing periode. Nah, setelah kita dapatkan ini, langkah yang kedua, menghitung indeks musim per periode. Jadi kita menghitung indeks musim. Saya coba sederhanakan tabelnya ya. Jadi kolom X, XY, X kuadrat ini saya hilangkan biar sederhana tabelnya. Oke, seperti ini. Cara mencari indeks musim itu adalah nilai data asli dibagi nilai tren kali 100. Untuk metode ini coba dibaca lagi. Ya, ini. Untuk metode rata-rata dengan tren, cara mencari indeks musimnya nilai data asli dibagi nilai tren kali 100. Oke, berarti kita cari IM-nya per periode. Ketemu hasilnya ini. Dapat dari mana? Yaitu tadi. Berarti misalnya contohnya ini ya. Catur bulan 1 tahun 2009. Berarti nilai data asli, berarti Y, 29,51 dibagi 22,2 nilai trennya dikali 100. Ketemu hasilnya 132,82. Oke, kita sudah tahu nilai indeks musim per periode setiap tahunnya. Nah, yang kita butuhkan untuk melakukan peramalan adalah nilai indeks musim per catur bulan. Nah, gimana caranya kita bisa dapat nilai indeks musim per catur bulan? Ya, kita rata-rata saja. Ini kan sudah didapatkan nih, nilai indeks musim per catur bulan, tapi setiap tahun. Nah, yang kita butuhkan adalah per catur bulan saja. Jadi untuk semua tahun. Jadi 1. Gimana caranya? Di rata-rata. Jadi untuk IM catur bulan 1. Jadi tabel yang ini tadi, kita rubah lagi menjadi tabel seperti di soal. Cuman bedanya kalau di soal itu, tadi ini apa ya? Produksi ya. Kalau di soal itu ini produksi, kolomnya. Karena ini kita rubah, kita sudah dapatkan nilai IM, kita rubah menjadi IM catur bulan. Kemudian di sini kita cari rata-ratanya. Untuk IM catur bulan pertama, berapa rata-ratanya? Ketemu 137,55 dan seterusnya. Sehingga sudah kita dapatkan nilai indeks musim per catur bulan. Nah, ini ya, berarti IM catur bulan pertama 137,55 dan seterusnya. Sesuai ini perhitungan kita. Setelah itu seperti biasa, karena ini yang B 72,41 ini adalah Y aksen per tahun, kita bagi dengan periodenya. Ada 3 periode, berarti ketemu 24,14. Setelah itu baru kita bisa melakukan peramalan. Rumus peramalan adalah IM-nya, ya, IM dikali dengan rata-rata total aksen dibagi 100. Berarti target untuk catur bulan pertama yaitu IM C1, karena dia C1 dikali dengan rata-rata total bagi 100 ketemu 33,20. Jadi nanti hasilnya itu nggak akan beda jauh ketika kalian menggunakan ketiga metode yang akan kalian pelajari ini. Jadi walaupun kalian menggunakan metode rata-rata sederhana, metode rata-rata dengan tren, metode rata-rata bergerak, hasilnya tidak akan berbeda jauh. Kalau misalnya nanti kalian hitung hasilnya berbeda jauh, berarti ada miss, entah itu ada salah hitung di salah satu kolom atau ada salah hitung di rata-ratanya. Jadi coba kalian koreksi kembali, ya. Oke, ini adalah hasil
menggunakan metode rata-rata dengan tren. Jadi kita melibatkan penghitungan tren di dalamnya. Metode yang terakhir adalah metode rasio rata-rata bergerak. Atau biasanya orang tuh simpelnya menyebutkan metode rata-rata bergerak gitu ya, karena terlalu panjang namanya. Jadi untuk mencari indeks musim pada metode ini adalah dengan cara nilai rasio dikali dengan faktor koreksi. Jadi untuk mencari nilai rasio ini rumusnya, ya data asli dibagi data rata-rata bergerak. Untuk mencari faktor koreksi ini rumusnya. Ya. Nilai peramalan semua metode sama. Jadi stepnya itu ada 5, yaitu pertama kita mencari nilai bergerak dan nilai rata-rata bergerak. Karena kita butuhkan nilai ini, nilai rata-rata bergerak, untuk mencari nilai rasio. Nah, di sini dibutuhkan. Nah, sedangkan untuk mencari nilai rata-rata bergerak, kita harus mencari terlebih dahulu nilai bergerak. Ya, nanti kalau sudah praktek akan paham. Kemudian selanjutnya mencari nilai rasio. Karena sudah diketahui, tinggal cari aja nilai rasionya. Ya. Kemudian mencari faktor koreksi. Kemudian kita mencari indeks musim. Seperti biasa, setelah diketahui indeks musimnya, per periode baru kita bisa melakukan peramalan. Kasus yang sama kita coba selesaikan menggunakan metode rasio rata-rata bergerak. Step pertama, ingat kembali, kita mencoba mencari apa tadi ya? Mencari rata-rata bergerak. Ya, mencari nilai bergerak dan nilai rata-rata bergerak. Maaf. Berarti kita mencari nilai total bergerak. Gimana caranya? Nah, kok bisa ada nilai ini? Ya. Jadi caranya, karena ini ada 3 periode dalam 1 tahun. Jadi nanti, nah seperti ini. 1, 2, 3. Karena ada 3 periode. Ini ditambah, jadilah ini. Kemudian kita turun 1 baris. 1, 2, 3. Di total, jadilah ini. Taruh di tengah-tengah. Ya. Kemudian, kembali lagi turun di bawah 1, 2, 3. Taruh di sampingnya. Gitu seterusnya. Ya. Kemudian, setelah kita dapatkan total bergeraknya, kemudian kita cari rata-rata bergerak. Nah, ini untuk menghitung total bergerak ya. Berarti 28 tambah 20,91 tambah 11 sama dengan 60,32. Kemudian kita cari rata-rata bergerak. Dapat dari mana nih 20,11? Didapatkan dari 60,32. Berarti yang ini dibagi dengan 3. Karena ini didapatkan dari 3 periode. Ya. Di catur ulang 1, 2, 3. Jadi itu dibagi dengan 60,32. Ketemu hasilnya 20,11. Di sini kosong. Ya. Kemudian setelah kita dapatkan nilai ini rata-rata bergerak, baru kita bisa mencari nilai rasio. Karena rumus untuk mencari nilai rasio adalah data asli. Data asli berarti yang Y. Ini kan data asli. Kalau data peramalan kan Y aksen lambangnya. Data asli dibagi dengan rata-rata bergerak. Jadi, misalnya contohnya ini ya, 22,46 dibagi dengan 21,47. Ketemu hasilnya 1,05. Jadi begini, saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi dalam kita melakukan metode ini, metode apa sampai lupa saya namanya ya, metode rasio rata-rata bergerak. Jadi untuk menaruh nilai total bergerak itu sebenarnya nggak ada pakemnya. Artinya dia tidak harus ditaruh di tengah-tengah. Jadi kalian bisa taruh dia di atas. Atau kalian taruh dia di paling bawah. Jadi nggak ada aturan pakemnya. Cuman agar kita itu semuanya seragam, sama. Jadi nanti kalau kalian mengerjakan tugas atau mengerjakan soal, taruh dia di tengah-tengah. Ya. Cuman saya jelaskan kembali bahwa aturan untuk melakukan metode ini tidak ada aturan bahwa harus ditaruh di tengah. Bebas, mau taruh atas boleh, taruh tengah boleh, taruh bawah boleh. Cuman agar kita seragam, taruh di tengah-tengah. Jadi misalnya ini ya, 1, 2, 3, kita hitung total bergeraknya, taruh di tengah. Seperti ini.
Oke, kita sudah dapat nilai rasio. Setelah itu tabel ini kita rubah kembali seperti format tabel yang ada di soal. Nah, di sini kita dapatkan nilai rasio setiap caturwulan per tahun. Nah, di sini ya kita hitung rata-rata nilai rasionya. Jadi untuk caturwulan pertama nilai rasionya rata-ratanya ini dan seterusnya. Setelah itu kita hitung sigma rata-ratanya. Jadi jumlahnya ini caturwulan pertama ditambah caturwulan kedua ditambah C3. Ketemu hasilnya 3. Kenapa kita hitung ini? Karena ini kita butuhkan untuk mencari faktor koreksi. Jadi di faktor koreksi kita butuh sigma rata-rata rasio selama N, sama periodenya. Oke, jadi kita dapatkan nilainya 3. Baru kita bisa cari faktor koreksinya. Ya. Tadi rumusnya N kali 100, jadi periodenya dikali 100 dibagi sigma rata-ratanya. 3 kali 100 dibagi 3, ketemu hasilnya 100. Nah, kalau kita sudah dapatkan nilai rasio, kita sudah dapatkan faktor koreksi, baru kita bisa mencari indeks musim per periode. Jadi di sini sudah kita dapatkan nilai rasio per caturwulan. Sudah kita dapatkan nilai faktor koreksi. Tinggal kita masukkan ke rumus indeks musim. Rumusnya adalah nilai rasio dikali dengan faktor koreksi. Berarti untuk mencari IMC1, berarti nilai rasio untuk C1 1,39 dikali dengan 100 faktor koreksinya. Untuk mencari C2 ya berarti nilai rasio C2 dikali 100. Kalau sudah kita dapatkan indeks musim, otomatis kita sudah bisa melakukan peramalan. Seperti biasa, karena di sini dia per tahun, kita jadikan dia per periode. Kemudian baru kita bisa menghitung peramalannya. Jadi target untuk C1, IMC1-nya dikalikan dengan rata-rata total aksen dibagi dengan 100. Ketemu hasilnya adalah ini. Jadi nilai peramalan menggunakan 3 metode ini nilainya tidak akan jauh berbeda. Oke, ini adalah tugas yang harus kalian coba dan kumpulkan. Jadi dikumpulkan H+3 setelah hari perkuliahan. Nah, jadi diingat bahwa karena kita ini bermain hitung-hitungan, kalau hitung-hitungan tanpa praktek itu akan susah. Mungkin kalian ketika memperhatikan, oh gampang ya, ternyata setelah mencoba itu sulit. Makanya dalam mata kuliah yang kita bermain dengan hitung-hitungan itu harus banyak praktek. Jadi ini adalah tugasnya, coba kalian kerjakan di kertas folio bergaris. Nanti kalian foto pakai HP, kalian scan pakai aplikasi Noteblock ya, biar enak, gak perlu pakai scan printer. Kemudian jangan lupa di bagian atas dikasih identitas dan nama filenya juga dikasih identitas. Jadi nama filenya adalah npm terus underscore nama lengkap kalian. Dan tolong diperhatikan karena beberapa tugas kemarin ada yang tulisannya tidak bisa dibaca. Bukan karena fotonya yang ngeblur, bukan, tapi karena memang tulisannya yang tidak jelas. Jadi ke depan tulisan yang tidak jelas gak akan saya nilai, ya. Masa rek kalian sudah mahasiswa tulisannya gak jelas gitu ya. Jadi tulisannya gak jelas gak akan saya nilai. Tolong kalian buat tugasnya dengan tulisan yang sejelas mungkin, jadi bisa saya baca. Oke, sekian materi kali ini. Jadi seperti biasa kalian bisa pelajari yang saya sampaikan tadi di bukunya Suharyadi dan Purwanto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.